Kita hias biar cantik banget karena Bilkis tuh seneng banget. Dan kali ini temanya adalah panda di Taman Brokoli. Lucu kan? Tuh, cute banget. Niat mau healing malah jadi pening. Tragis, mau healing malah kecebur kolam ikan. Hari sial emang gak ada di kalender. Mungkin karena itu kita semua harus awas dan waspada. Kalau tidak nasib Anda seperti mbak yang satu ini. Udah ready dan cantik mau staycation bareng teman-teman? Malah bernasib sial. Begitu keluar rumah sambil mundur karena cuaca lagi gerimis, berujung tragis. Tercebur kolam ikan yang ada tepat di depan pintu keluar. Duh, si mbak niat mau healing, baru juga keluar rumah malah dibikin pening. Mau aksi waterbender, si emak malah nyungsep. Niatnya sih mau ikut-ikutan aksi waterbender yang lagi viral di kalangan anak muda masa kini. Si emak ini malah nyungsep ke bawah ombak, gara-gara gak sanggup ngendaliin ombak. Ya Allah mak. Lagian lagu-laguan mau ngendalin ombak segala. Mending juga ngendalin suami. Mempelai pria ngegas saat ijab kabul, calon istri jatuh pingsan. Momen ijab kabul, momen paling menegangkan. Karenanya banyak cara calon pengantin pria mencari cara mengusir rasa grogi saat melangsungkan ijab kabul. Tapi cara calon pengantin pria ini cukup unik. Demi usir grogi, si pengantin pria langsung tarik gas merafalkan ijab kabul menyerupai ijab kabul. Dan endingnya bikin semua yang hadir terkejut. Entah karena kaget dengan aksi calon suaminya atau terharu, si pengantin wanita langsung jatuh pingsan. Oh no! Ya kalau itu lucu banget ya, jadi ingat aku nikah. Sebenarnya akad nikah itu memang harus tegas. Setelah aku terima nikahnya, ini dengan mas binti ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, memang harus tegas. Tapi jangan terlalu ngegentak juga istrinya, jadinya kaget gitu loh. Amin, undangan disebar, amin. Oh sendok. Cake coklat anti gagal, buatan Ashanti dan asisten cilik Aminah Arsy. Campur-campur kue. Kumpul keluarga sembari nyemil memang paling enak ya pemirsa. Dan mungkin Ashanti lagi ada di rumah Aminah nih, makanya Genda langsung jadi chef dadakan untuk bikin cake coklat favorit Aminah dan juga Arsy. Kue. Yang mau bikin coklat cake. Kakak bikin cake carrot, aku bikin coklat cake. Nah, kita lihat. Mungkin sama Sarah, sama kakak, sama Arsy. Coklat cake ini, Sar, kamu harus siapin ya. Itu udah disiapin belum? Tepung terigu 120 gram ada. Ini ya? Terus cocoa powder. Oke. Ayo dong sini. Aku cuma disuruh manasin doang guys, nggak diajak. Belum. Awalnya sih Genda mau bikin kejutan gitu, tapi ya udah keburuan ketahuan sama Aminah dan Arsy. Jadinya Aminah dan Arsy ikutan nimbrung di dapur untuk bantuin. Atau lebih tepatnya recokin kali ya pemirsa. Soalnya dua bocah itu heboh sendiri. Aduk. Nih pakai ini ya. Nah, aduk dah. Minyak sayur. Oke, bro. Oh, sendok. Ini. Oke, ini. Bentar. Apa bilang? Nah, masukin sini. Iya itu mah kalau itu iya banget. Karena kadang-kadang hari Senin Di sini. Ini. Hari Selasa di sini. Culiknya ini juga apa? Brutal ya. Maksudnya sering banget. Kadang-kadang kita nggak tahu
nih kok tiba-tiba Aminahnya ternyata lagi di Nggak ada izin dulu atau culik. gimana? Ya nggak izin ke mamanya, Izin. karena pernah di rumah sendiri, cuman sama suster, mendingan dititipin ke neneknya kan, itu lebih baik. Dan itu kadang lebih sering neneknya ke rumah sih, kayak kemarin bunda ke rumah semalam, terus besok pagi Mimi katanya mau ke rumah juga. Nanti ada yang mesen lagi nginep yo 2 hari. Beruntung ada Aurel dan Sarah sigap bantuin Genda nih. Emang Genda paling jago masak. Kek coklatnya anti gagal, meskipun sedikit ngasal. Coklat cake tapi ngarang cake ya. Udah tinggal nunggu cake-nya jadi, kita filling terus kita frosting. Coba melempar magis. Cuman aku kasih aja ya, ini kan kuahnya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini resep ngasal loh. Gimana kak? Enak kan? Bikin bekal sekolah buat Bilkis, kreatif banget sih Bunda Ayu. Ayu Ting Ting dikenal sebagai selebriti yang cinta banget sama keluarganya. Makanya nih, di sela-sela kesibukannya Ting Ting sebagai biduan dan juga komedian, Ayu masih menyempatkan waktunya untuk menyiapkan makanan bekal sekolah untuk putri sematawayangnya, Bilkis Sumaira Razak. Seperti yang tampak dalam unggahan di media sosialnya, Bunda Ayu membuatkan menu daging sekoro dan pancake. Cake-nya biar rapi dia, biar baris berbaris kayak upacara, nggak tuh, tertib banget. Buat makan siangnya Bilkis hari ini. Selamat makan nak. Iya, kalau selagi saya libur nggak ada kegiatan, pasti saya buatin buat Bilkis. Wajib karena anaknya kan yang request. Ayu mengaku Bilkis anak yang gampang makan menu apa saja. Jika yang disiapkan oleh Bunda Ayu, Bilkis pasti suka. Terlebih makanan favorit Bilkis yakni sayur brokoli dan wortel. Duh, si sehat anaknya ya. Pagi, ada email live again. Bilkis paling seneng banget kalau aku ngerebus sayuran kayak gini nih. Ada buncis, wortel, dan juga brokoli. Kali ini aku juga pengen bikin mashed potato sesuai requestannya Bilkis. Bikinnya gampang banget. Pelan-pelan kita masukin, kita hias biar cantik banget karena Bilkis tuh seneng banget. Dan kali ini temanya adalah panda di taman brokoli. Lucu kan? Tuh, cute banget. Apa aja sih kalau dia sebenarnya? Yang penting ada buah, terus ada makanan aja kalau dia. Yang penting dibikinin. Ya senang aja karena dia kalau dibakalin selalu habis. Jadi nggak pernah nggak habis. Jadi kita ibunya juga semangat. Wah, Bilkis beruntung banget ya memiliki bunda seperti Ayu. Walaupun dia sekarang artis besar tapi nggak gengsian turun ke dapur demi putri kesayangannya itu. Enggak, karena di sekolahnya cuma pakai kartu gitu. Kalau dia jajan ya tinggal di tap-tap aja. Sementara itu, Ayu pun menepati janjinya nih untuk menggelar bazar di saat dirinya juga sibuk mempersiapkan pernikahan dalam waktu dekat dengan Letu Muhammad Fardana. Kediaman Ayu di Depok langsung heboh. Kedatangan para tetangga untuk membeli pakaian dan barang lainnya yang masih layak pakai. Apalagi, Ayah Rojak ikutan semangat banget jualannya. Ini aja masih brand tuh, masih ada. Ini belum pakai. Ya, ini Bilkis. Dimulai dari 5.000 sampai 150.000. Enggak, dia emang nggak tahu. Tuh anak nggak tahu bajunya udah 1 lemari. Jadi baju dia dari kecil mbak, saya nggak pernah keluarin. 1 lemari yang dorong tuh kanan kiri gede kan dua-duanya. Sekarang udah kosong semua, udah kayak lemari baru. Gak heran ya, dalam waktu sekejap bazar Ayu ludes das. Dan tenang aja kok, hasilnya nanti Ayu berniat menyumbangkan untuk sejumlah yayasan yatim piatu dan sisanya dalam bentuk sembako. Uangnya pun memang bukan buat kita, jadi hitung-hitung sedekah beramal. Jadi nanti kita sumbangin lagi, biasanya dibelanjain sembako. Jadi disumbangin buat yatim janda, buat itu aja. Good luck, have fun. Thank you. Wish you all the best. Just enjoy the moment, okay? Yeah. Donna Darius rayakan ulta ke-13 tahun Sabrina.
Pasca menjemput Diego dan Lionel beberapa hari lalu, Donna Agnesia dan Darius Sinathrya rayakan ulang tahun putri bungsunya Sabrina, mengingat kedua kakaknya sudah tiba di Jakarta. Perayaan sederhana itu cukup membuat Sabrina senang, karena sudah 2 tahun lamanya tak berkumpul. Usai rayakan ultah Sabrina, Diego pun pergi ke Yogyakarta seorang diri untuk mengikuti seleksi timnas. Good luck, have fun. Thank you. Wish you all the best. Just enjoy the moment, okay? Yeah. Good luck, Diego. Gimana pun ya, ini adalah sebuah panggilan, sebuah pengabdian yang memang nggak akan pernah bisa dinilai dengan apapun. Kalau misalnya mudah-mudahan Diego bisa lolos dan dapat kesempatan. Masih seleksi, masih belum apa-apa gitu, dan ya itu aja, tapi itu udah satu kehormatan lah buat Diego terutama ya, buat kami sebagai orang tuanya pasti kita bangga, senang kalau Diego mau kepilih ya dia harus buktikan bahwa dia layak. Ya, Donna Darius mengaku tak dapat antarkan Diego dan harus merelakan Diego pergi sendirian. Lantaran ada proyek film Position Kerasukan yang mengharuskan Darius Donna stay di Jakarta. Karena Darius juga masih harus banyak kerjaan, dia lagi reading film buat series juga, terus banyak promo buat filmnya. Dan ini film yang diadaptasi, di remake dari film Prancis yang juga sudah punya ceritanya sendiri gitu, yang cukup sukses gitu ya. Jadi sebuah kehormatan, karena kayak yang tadi aku bilang, kita akan datang 2 kali sih. Aku percaya bahwa setiap cerita, walaupun itu diadaptasi, disadur, dia punya fingerprintnya sendiri ya, dia punya nyawanya sendiri. Karena kan di-create sama creator yang berbeda gitu ya. Pasti ada unsur-unsur yang ditangkap, dihadirkan, pun juga dengan karakternya gitu. Mungkin sebagai aktor, aku nggak akan dapat lagi kesempatan untuk memiliki karakter seperti ini. Nah, Donna tahu itu, jadi dari awal dia support banget. Walaupun memang tahu risikonya, harus melakukan beberapa adegan yang sebelumnya mungkin belum pernah. Kita cuma menjalani aja peran sebagai orang tua, sebagai pasangan yang bisa bikin kita nyaman dan happy, anak-anak juga happy gitu ya. Jadi ya kita Namun begitu proyek selesai, kemarin siang, Donna Darius langsung terbang menuju Yogyakarta untuk berikan support, sekaligus surprise pada Diego yang kebetulan tepat hari ini sedang berulang tahun yang ke-15. Kebetulan kan Diego tanggal 5 ulang tahun juga kan. Ya, Gitu. bisa dapat. Kan namanya kita mau nyusul atau mau lihat, karena Diego hari Minggu ulang tahun ke-15. Jadi karena waktu pas dia di Prancis dia selalu bilang, bisa nggak kalau pas aku ulang tahun mama papa ada. Bahkan kita nggak tahu rulesnya apa, apakah boleh ketemu atau enggak karena masih dalam masa seleksi. Oki Setiana Dewi mendadak jadi guru ngaji anak Palestina di Mekah. Oki Setiana Dewi belum lama ini kembali menjalani ibadah umroh bersama suami dan keempat anaknya. Di umrohnya kali ini, kakak YouTubers Tia Ricis itu mengaku sangat bersyukur karena anak-anaknya sudah bertambah besar, sehingga mulai memahami setiap ibadah yang dijalani. Seperti ketika Oki mengajak Maryam dan Hadijah rodo. Assalamualaikum, sekarang jam 4:30 menjelang subuh. Kita mau ke Raudhah lagi. Sekarang kita mau masuk. Oke, capek nggak? Capek nggak? Ngantuk, masih ngantuk. Depan itu udah makam Rasulullah ya. Jadi kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, anak-anak sekarang sudah semakin besar. Jadi sudah tidak sesulit dulu ketika berangkat umroh. Anak-anak sudah semakin mengerti. Bahkan menurut Oki, selama di Tanah Suci, Maryam, Hadijah, dan Ibrahim juga suka bersedekah dengan bagi-bagikan kurma dan permen kepada para jamaah umroh. Sesuatu yang membuatnya bangga. Ini dalam rangka apa nih? Membagi rezeki. Mantap.
artinya? Itu apa artinya? Ambil. Dan anak-anak itu benar-benar mereka berburu pahala di tanah suci. Ya Allah sayangi kami. Ada kejadian menarik ketika Oki dan anak-anak berada di Madinah. Saat ia mengajari anak-anak yang mengaji di pelataran Masjid Nabawi, tiba-tiba ada 2 anak Palestina ikut mengaji bersama mereka. Qutilal insanu ma akfara. Naqra sawiyan? Nam. You speak English, you speak Arabic? Arabic. من أين أنت؟ فلسطين. نعم. اجلس. نعم. نقرأ سويا. Nah, ini dari Palestina mau ikut belajar ngaji. Oke. نعم. surah ماذا أنت تعرف؟ سورة الفاتحة. نعم. حيا. نعم. سويا. الفاتحة أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ngajar anak Palestina, Maryam juga ngajar ngaji kepada anak Palestina tersebut, yang ngobrol gitu. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan anak